Pentingnya menghargai perbedaan waktu dan budaya. Kyosan sebagai seorang bangsawan Joseon yang melakukan perjalanan waktu ke tahun 2024 harus beradaptasi dengan kehidupan modern yang sangat berbeda dari apa yang dia kenal. Pengalaman ini menunjukkan bahwa nilai dan tradisi dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang. Selamat mengikuti. 청첩들하고 같이 함께 지내는 것부터 Cerita ini tentang Hokyun atau biasa dipanggil Kyosan, seorang jeniusuan brilian dari zaman kerajaan Joseon yang berpikiran maju. Ia menentang sistem istana dan membuatnya dimusuhi oleh Gwansong, seorang bangsawan ambisius yang memerintahkannya untuk diasingkan. Dengan harapan Gyosan akan mengubah pandangannya. Namun di pengasingan Gyosan tetap hidup bahagia bersama rakyat, membuat Gwansong semakin marah. 내가 소시적 어떤 방법이 있는데 생강, 참기름으로 짭. 이것이 내가 아는 그 붕어가 맞단가? Ia lalu menawarkan kesempatan dengan syarat Kyosan menarik kembali pandangannya. Kyosan menolak karena tidak ingin mengkhianati prinsipnya meskipun dibujuk oleh sahabatnya yang bernama Mei Chang. Karena hal itu Gwansong memerintahkan untuk menangkap teman-teman Kyosan meskipun mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mei Chang mengetahui rencana ini dan memperingatkan Kyosan. 7살 친구들이 위험하단 말입니다. 내 친구들을 상대로 모략을 꾸미고 있단 말이냐. Demi menyelamatkan teman-temannya, Yosan akhirnya kabur dari tempat pengasingan. Sementara Mei Chang akhirnya ditangkap dan disalahkan atas kaburnya Kyosan. Gwansong memerintahkan pengawalnya untuk mencari keberadaan Kyosan dan menghabisinya. Saat terkepung di hutan dan hampir dihabisi, suara misterius muncul dan membuat para pengejarnya kesakitan. Namun sebelum ditusuk oleh pedang, tubuh Kyosan tiba-tiba menghilang secara ajaib seolah ditelan waktu. 400 tahun berlalu, Kyosan terbangun dan kebingungan. Secara tak terduga ia melakukan perjalanan waktu selama 400 tahun. Saat itu Yunsil yang sedang mabuk melihatnya dan mengira pria itu adalah gelandangan gila. Yusan bertanya di manakah dia sekarang. Dengan ngelantur Yunsil berkata mereka berada di neraka. Yusan pun mempercayainya dan menganggap dirinya sudah tiada. Percakapan anak mereka terhenti saat Ibu Yunsil keluar dari restorannya. Tanpa basa-basi Kyosan langsung meminta makanan karena kelaparan. Awalnya ditolak, tapi wajah polosnya membuat sang ibu luluh. Ia pun diizinkan makan gratis. 아저씨, 돈은 있어요? 들어요. 돈 걱정 말고. Karena tak punya uang, Yunsan meninggalkan buku resep sebagai jaminan dan berjanji akan kembali. Keesokan harinya, Kyosan kaget melihat dunia modern yang canggih. Ia merasa dunia impiannya jati nyata. 조선이 아니다. Saat melihat papan iklan, ia terkejut karena ada gambar seorang pria mirip Gwansong. Ia pun berusaha mencarinya. Sementara itu, Unsil yang baru dipecat dari pekerjaannya bertemu tetangganya, yaitu seorang chef bernama Liu, yang ternyata pria yang fotonya ada di papan iklan. 한 번쯤은 제 이웃분들께 완전 맛있어요. Mereka ngobrol santai di restoran Liu. Tiba-tiba Gyosan muncul memanggil-manggil dari luar. 이리 오너라. Ia langsung memeluk Liu, mengira dia adalah Gwansong. Yunsil buru-buru melerai dan menjelaskan bahwa itu Sefli bukan orang yang dicari Gyosan. Setelah berdebat, ternyata ia salah orang. 나요. 과거에 함께 급제한 동기. 봐도 우리 셰프님이 어려 보이는구만. 왜 자꾸 형님이래? Yunsil mengembalikan buku resep Gyosan sambil mengejeknya. Gyosan membela diri dan masuk ke restoran Ibu Yunsil. Saat bertengkar, Ibu Yunsil yang kasihan pada Kyosan menyuruhnya bekerja di sana. 이런 일을 해본 적 없는 나는 도움이 안 될 거란 뜻이었다. 둘? Sebagai bangsawan Joseon, Kyosan bertingkah aneh dan membuat Yunsil kesal, tapi sang ibu menyukainya. Di sisi lain, Sefli tertekan karena restoran Ibu Osi lebih populer. Komentar negatif netizen dan persaingan itu membuat proyek kawasan kulinernya terancam gagal. Sementara itu, di daerah masa lalu Gyosan,
Guansong marah besar saat mendengar laporan bahwa Kyosan menghilang secara misterius setelah ditusuk pedang. Ia menganggap laporan itu mengada-ada. Dengan tatapan tajam dan suara dingin, Guansong mengancam para bawaannya, jika mereka tidak menemukan Gyosan maka nyawa mereka lah gantinya. Kembali di masa kini, Kyosan baru saja selesai bekerja dan menerima upah dari Ibu Eunsil. Namun sebelum uangnya diberikan sepenuhnya, Eunsil memotongnya dengan alasan yang dibuat-buat. Padahal dia baru saja hendak pergi ke restoran Liu untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal siang tadi. 이게 율도국 화폐요. 이 율도국 화폐가 어째 조선 여신을 닮았어? Saat tiba di restoran Liu, sikap Eunsil langsung berubah manis dan sopan, berbeda dari sikapnya pada Kyosan. Liu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Eunsil, berharap bisa mengetahui lebih banyak tentang restoran milik ibunya. Eunsil yang salah paham mengira Liu tertarik padanya. Saat Liu bertanya, apakah ibunya pernah membicarakan dirinya, Eunsil hanya menunjukkan ekspresi bingung, membuat Liu sadar bahwa ibunya memang belum menyebutkan apapun. Sebenarnya jauh sebelum ini, Liu sudah menemui Ibu Eunsil dan menawarkan uang untuk membeli restorannya. Ia ingin membangun kompleks kuliner dan mengklaim sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik bangunan lainnya. Namun Ibu Eunsil menolak mentah-mentah meski harga ditawarkan 2 kali lipat dari harga pasar. Ia tetap menolak karena tidak ingin orang-orang kehilangan tempat makan yang terjangkau. Ia menerima proposal dari Liu hanya karena sopan santun. Tapi ia tak akan menjual restorannya. Saat Eunsil kembali ke restoran, ia terkejut melihat ibunya menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan kepada Gyosan. Merasa kesal, Eunsil menuntut ibunya memilih antara dirinya atau Gyosan. Tapi ibunya lebih kesal, apalagi setelah tahu Eunsil sudah keluar dari pekerjaannya. Dengan tegas sang ibu menyuruh Eunsil pergi dan menjalani hidup sesuai keinginannya. Tak lama Gyosan keluar dan melihat Eunsil masih berdiri di depan pintu. Ia sempat mengira sang ibu akan memanggilnya kembali. Tapi yang terjadi, ibunya malah menyuruh Gyosan mengambil kembali upah yang sebelumnya disita olehnya. Setelah itu Gyosan pergi ke tempat Liu untuk meminta maaf karena telah salah orang. Tapi Liu bersikap dingin dan menyuruhnya keluar. Saat hendak pergi, Gyosan melihat sebuah foto wanita bernama Yung Misol yang sangat mirip dengan Mike Chang. Ia langsung yakin bahwa wanita itu memang Mike Chang dan menyangka Liu adalah Guansong yang menyamar. Karena terlalu emosional, Gyosan berusaha memeluk Liu. Kaget dan panik, Liu langsung menekan tombol darurat. Polisi pun datang dan membawa Gyosan ke kantor polisi. Dalam perjalanan Gyosan meronta dan terus memanggil Ibu Eunsil. Tapi sang ibu tidak mendengar, karena sedang duduk termenung sambil mendengarkan musik dan memikirkan kondisi Gyosan yang terlihat sehat tapi tampak tidak waras. Ia juga gelisah karena Eunsil belum pulang hingga larut malam. Sementara itu Eunsil sedang berpesta di klub bersama teman-temannya, mabuk dan larut dalam suasana. 나를 어디로 데려가는 것이오? 내 집은 조선에 있어. Di sisi lain, polisi menurunkan Gyosan di tengah jalan karena ada laporan kasus lainnya. Bukannya panik, Gyosan malah menikmati malam di Korea. Ia bertemu orang-orang baru, berbagi minuman dengan orang asing, bahkan diwawancarai dan dengan polos menyebut Korea sebagai negeri Yuldagu, tempat yang membuatnya bahagia. 내가 사는 조선 사람들도 이 모습을 봤으면 Secara kebetulan Eunsil melihat Gyosan dan terkejut, dan ia akhirnya pulang bersama Gyosan yang dengan sukarela menggendongnya. Sepanjang perjalanan mereka terus berdebat, tapi Gyosan tidak keberatan, karena ia yakin akan segera kembali ke kerajaan Joseon. Saat melewati istana tua yang kini menjadi tempat wisata, Eunsil mengatakan bahwa dinasti Joseon sudah runtuh lebih dari ratusan tahun yang lalu. Pernyataan itu membuat Gyosan syok, dan ia menjatuhkan Eunsil, lalu terduduk di jalan. Eunsil yang mulai sadar dari mabuknya menghentikan taksi dan mengajak Gyosan pulang. Tapi Gyosan terlalu terpukul untuk sadar. 조선의 다음 나라인 것인가? Eunsil pun pergi dengan taksi, tapi akhirnya kembali dan memberinya payung karena hujan mulai turun. Sesampainya di rumah, Eunsil mendapati ibunya belum tidur dan menegurnya, kenapa pulang larut malam. Eunsil yang emosinya kacau, meluapkan perasaannya hingga tanpa sadar membuat ibunya sedih.
Ia masuk kamar sambil mengatakan bahwa besok akan mencari tempat tinggal baru dan pindah. Sementara itu, Gyo-sang yang masih duduk di depan istana, perlahan mulai tenang. Ia mencoba berpikir bagaimana cara untuk kembali ke Jason. Dan ia pun kembali ke restoran. Namun melihat Ibu Onsil sudah pergi, Gyo-san mencoba mengejarnya, tapi terlambat karena wanita itu sudah menghilang di balik gang. Ia akhirnya duduk di depan restoran dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi tentang momen terakhir di Jason. Tiba-tiba ia terbangun mendengar teriakan. Gyo-san segera mencari suara itu dan terkejut saat menemukan Ibu Onsil tergeletak tak sadarkan diri. Ia panik dan berteriak meminta pertolongan. Tapi tak ada yang mendengar. Ibu Onsil dilarikan ke rumah sakit dan harus segera dioperasi. Karena pendarahan di kepala, Onsil sangat menyesal karena sempat berkata kasar pada ibunya. Ia menangis dan ketakutan ibunya akan meninggalkannya. Gyo-san mencoba menenangkannya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke rumah sakit untuk menyelidiki insiden tersebut. 그때쯤엔 일어나서 가게 열 준비를 해야 되는데. 최근에 어머님이 평소와 다르다고 느낀 적은 Onsil tanpa sadar menuduh Gyo-san. Hingga akhirnya ia dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Gyo-san membantah semua tuduhan dan bersikeras hanya ingin menolong Ibu Onsil. Namun polisi tidak percaya dan memintanya mengisi data diri. Saat diberi pena, ia malah bertingkah aneh karena tidak tahu cara menggunakannya dan membuat situasi jadi lucu. 번지지도 않으니 사대부들의 꿈의 물건이 아닌가? 자 좋게 말할 때 알아들으라고. 나는 사람을 구한 자밖에 없어. 15년에 너 같은 또라이는 처음 봐. Sementara itu di Joseon, anak buah Gwansong menemukan gulungan rambut Gyo-san yang putus akibat tebasan pedang. Bukti itu dibawa ke Gwansong sebagai tanda bahwa Gyo-san sudah meninggal. Meski pura-pura sedih, tapi Gwansong justru terlihat senang. Ia teringat saat bertemu Kaisar, yang ternyata sangat mendukung ide Gyo-san dan ingin bertemu dengan teman-temannya. Sayangnya teman-teman Gyo-san saat itu mabuk dan bicara sembarangan mengenai Kaisar. 살아계실 때 양해를 받으신 정통성 있는 군주. 학을 Gwansong yang ngiri pada Gyo-san memanfaatkan situasi itu untuk mengasingkannya. Ia bahkan sempat membujuk Gyo-san agar menghabisi beberapa orang di istana dengan alasan pengkhianatan. Tapi Gyo-san menolak karena tidak ingin melanggar prinsipnya. Gwansong kemudian menangkap teman-teman Gyo-san dan memburu Gyo-san hingga menghilang secara ajaib. Namun Gwansong tidak merasa bersalah dengan semua tindakannya dan malah menyalahkan Gyo-san di depan Macang dengan menyebutnya bodoh. Kembali ke masa sekarang, Gyo-san yang masih ditahan tiba-tiba teringat bahwa ia sempat melihat orang lain bersama Ibu Onsil malam itu. 한 사람이 더 있었단 말이오. Ia berteriak meminta polisi untuk memeriksa lagi. Polisi sempat tak percaya. Tapi kemudian pergi ke lokasi dan memeriksa CCTV. Ternyata memang ada pria lain bersama Ibu 그 Onsil. 가게 앞에 CCTV 영상 Ternyata ada pria lain bersama Ibu Usil. Namun ketika bertemu dengan Osil, polisi itu malah mengatakan hal yang sebaliknya dan memutuskan bahwa insiden itu adalah kecelakaan biasa. 아무튼 어머니 거는 Gyo-san pun dibebaskan dan diusir dari kantor polisi. Ia berkeliaran di jalan bertanya-tanya apa tujuannya datang ke masa kini. 내 나라 조선이 망하고 들어선 후손들의 나라. 나는 후손들의 나라에 왜 왔는가? Dan ternyata pria yang dilihat Gyo-san bersama Ibu Onsil adalah Liu. Polisi yang tahu hal itu mendatanginya untuk memastikan bahwa itu memang kecelakaan. Namun sikap Liu membuat polisi curiga, meski ia tak menunjukkan kecurigaannya. Karena ternyata ia juga terlibat dalam bisnis milik Liu, Liu takut reputasinya menjadi chef terbaik akan hancur. Setelah pertemuan itu, Liu menemui Onsil dan mengatakan bahwa Ibu Onsil sudah setuju menjual restoran sebelum kecelakaan. Onsil nyaris percaya. Karena ia memang butuh uang, tapi hatinya ragu. Akhirnya ia menolak dan membuat Liu frustasi. 필요하지 않아요? 엄마가 팔려던 거 사인만 내가 하는 거니 엄마가 평생을 읽은 곳인데. 백반집 지긋지긋하다고 했었잖아. 하루 이틀 더 마음 주세요. Setelah Liu pergi,
Eusil malah terpikir untuk membuka kembali restoran itu, dan ia mulailah belajar memasak. 다시면 어떻게 빼는지 왜 안 알려주는 거야? Gyosan sendiri tiba di rumah sakit, berniat menjenguk ibunya Ngusil. Tapi karena salah paham, ia dikira pasien gawat darurat, ia diseret untuk diperiksa, ia pun kabur, dan rumah sakit menghubungi Usil untuk menjemputnya. 경찰서에서 힘들진 않았어요? Eusil Eusil membawa Gyosan kembali ke restoran dan memasakkan makanan. Bukan karena kasihan, tapi karena dia butuh kelinci percobaan untuk mencoba hasil masakannya. Tapi ternyata makanannya tidak enak. Mereka berdebat karena Gyosan terus mengkritiknya. Eunsil kesal dan menyuruh Gyosan memasak sendiri. Awalnya ia menolak, karena di zamannya laki-laki tidak boleh masuk dapur. Tapi Eunsil punya cara agar Gyosan mau memasak. 내 이참에 제대로 된 음식 맛을 보여줄 테니. Saat mencicipi masakan Gyosan, Eunsil menangis terharu karena rasanya persis seperti buatan ibunya. Ia pun memutuskan untuk membuka kembali restoran dan mengajak Gyosan bekerja sama. Eunsil menawarkan kerjasama layaknya keluarga. Gyosan akan mendapatkan gaji, tempat tinggal juga kebebasan. Namun Gyosan belum bisa memutuskan karena ingin mencari cara kembali ke kerajaan Jason. 우리 집에서 일하면 숙식은 뚝딱 해결될. 휴가도 줄게요. 상호 협의하에. Akhirnya mereka sepakat, Gyosan akan memberi jawaban keesokan harinya setelah ia mengunjungi tempat yang penting. Malamnya Gyosan merenung soal kehadirannya di masa kini dan memutuskan tinggal di rumah Eunsil adalah pilihan terbaik saat ini. Saat ia tidur, ia bermimpi tentang Meichang, tapi tak bisa mendengar ucapannya. Ia memanggil-manggil nama Meichang, tapi malah terbangun karena Eunsil membangunkannya. Eunsil menyodorkan kontrak untuk ditandatangani, tapi Gyosan menolak. Untuk membujuknya, Eunsil mengajaknya belanja dan potong rambut. Di pusat perbelanjaan banyak kejadian dan lucu karena Gyosan belum terbiasa. 이거 어때요 이거? 좀 맛있던데? 옷이 날개라 그러더니 이거. Eunsil sempat menyesal membuang waktu dan uang untuk pria itu. Tapi tak punya pilihan karena untuk mempekerjakan chef lain terlalu mahal. 아대보험 주 4일. Setelah potong rambut, Gyosan mendadak berubah menjadi pria muda yang tampan. Eunsil terpesona, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Gyosan tiba-tiba pergi sambil memanggil nama Meichang. Ternyata seorang wanita yang merupakan artis bernama Young Mi-sol mirip sekali dengan Mike Chang yang sedang berada di salon itu. Mi-sol mengira bahwa Gyosan adalah fans fanatik dan lalu kabur. Eunsil kesal dan memarahi Gyosan tanpa alasan. Yang jelas ia merasa rugi karena sudah banyak berkorban tanpa kepastian. Gyosan mengingatkan bahwa ia memang berniat memberi jawaban, tapi setelah ke tempat penting yang ia sebutkan. Di tempat lain, Young Mi-sol tiba di restoran Liu, tapi dimarahi karena datang terlambat. Namun ia tetap menunggu karena rasa tanggung jawab. Sementara itu Gyosan ternyata mengunjungi istana Changdeonggung untuk memberi penghormatan kepada kaisar. Setelah itu, ia memberitahu Eunsil bahwa sebenarnya ia sudah memutuskan untuk bekerja sama dan hanya menunggu momen yang tepat. Saat mereka kembali ke rumah, Gyosan melihat mobil Mi-sol dan mendekat bermaksud menyuruhnya pergi. Mi-sol makin yakin Gyosan fans gila dan menyuruh manajernya kabur. Mereka pun kembali ke restoran Liu untuk syuting iklan. Liu menyarankan konsep mukbang. Meski Mi-sol ragu karena trauma masa lalu dengan makanan, namun Liu optimis bisa merubah pandangannya. 집에서 맛있다라는 말이 나오게 만들 자신. Gyosan dan Eunsil juga menyiapkan pembukaan restorannya. Di pasar mereka bertemu penjual labu yang mirip dengan orang dari masa lalu Gyosan. Tapi pria tua itu tiba-tiba menghilang dan pemilik toko mengatakan tak ada orang yang berjualan di sana. Sementara itu di restoran Liu, syuting sudah dimulai. Mi-sol tertekan tapi tetap profesional. Di sisi lain, Gyosan dan Eunsil mampir ke rumah sakit dan memberitahu ibu Eunsil bahwa restoran akan dibuka kembali. Gyosan juga sempat berjanji akan menjaga Eunsil.
Restoran Eunsil buka dengan menu makarel bakar, bersamaan dengan syuting mukbang Liu. Awalnya semua baik-baik saja dan Misol tampak lahap, tapi trauma masa lalu membuatnya tiba-tiba muntah dan syuting pun dihentikan, membuat semua panik. Sementara itu restoran Eunsil sepi pelanggan. Berniat mengisi waktu Kyosan membawa kue beras ke restoran Liu untuk dibagikan. Saat tiba Misol yang muntah nyaris menabraknya. Kyosan yang khawatir membantunya hingga merasa lebih baik. Liu muncul dan menuding Misol ingin menghancurkan karirnya dan menuntut tanggung jawab. Namun Kyosan menghalangi dan memberi kode dengan tangan menyuruh Misol pergi. Untuk menenangkan Liu, Kyosan memberinya kue dan mengatakan kalau mereka akan membuka kembali restoran. Sementara di restoran Eunsil, pelanggan pertama akhirnya datang, tapi karena Kyosan belum datang, Eunsil menjemputnya dan meminta maaf kepada Liu. Karena tidak sempat memberitahu bahwa dia sudah memutuskan akan membuka kembali restoran. Liu kecewa. Ia melampiaskan amarah di ruangannya, tapi asistennya tiba-tiba melapor bahwa para influencer mulai panik setelah insiden muntah Misol. Liu yang masih kesal, terpaksa kembali ke tempat syuting untuk menyajikan menu utama dari ikan bas. Namun semua semakin berantakan. Ketika salah satu influencer mengatakan aroma ikan bas itu terasa seperti aroma makarel. Liu memeriksa keluar dan mendapati Yosan sedang memanggang ikan di depan restoran. 형님! Restoran Usil dan Kyosan akhirnya dibuka. Hari pertama berjalan lancar dan Eunsil optimis restorannya akan sukses. Kyosan sendiri masih memikirkan sikap Liu yang sinis padanya. Saat ingin menemui Liu, Eunsil menghentikannya dan mengatakan kalau Liu sedang mengalami masa sulit. Eunsil lalu menunjukkan video Misol yang muntah. Sementara itu Liu menelpon dan meminta bertemu dengan Misol, tapi gadis itu menolak karena masih kesal terkait insiden itu. Namun saat Liu bilang dia hanya ingin klarifikasi, Misol pun setuju untuk datang. Di hari kedua restoran buka, detektif Kang datang ke restoran. Saat itu Kyosan sempat bertanya tentang orang yang bersama Ibu Eunsil saat kecelakaan. Tapi detektif Kang mengatakan, tidak ada orang yang bersama Ibu Eunsil. Ia juga mengklaim punya bukti video tapi menolak menunjukkannya. Kyosan pun kesal pada polisi itu. Tapi Eunsil datang dan minta maaf. Detektif Kang memilih cepat-cepat pergi sebelum Kyosan bertanya lebih banyak. Di saat yang sama, Misol datang ke restoran Liu sesuai janji tapi malah disuruh menunggu. Lalu tiba-tiba wartawan datang. Meskipun kebingungan, Misol tetap menurut ketika Liu memintanya untuk tetap duduk. Liu memberikan klarifikasi yang menjatuhkan Misol dengan membeberkan rahasia Misol yang trauma dan suka memuntahkan makanan. Misol sangat syok dan langsung pergi dari sana. Para investor memuji Liu atas aksi itu. Namun mereka masih mempertanyakan restoran Usil yang kembali dibuka. Liu dengan penuh percaya diri menganggap hal itu bukan ancaman dan meremehkan Kyosan. Sementara wartawan sibuk mencari Misol, tapi Kyosan menyembunyikannya. Saat restoran Usil hendak tutup, seseorang membeli satu porsi untuk dibawa pulang. Ternyata yang membeli porsi terakhir itu adalah asisten Liu. Meski enggan mencicipi masakan Kyosan, tetapi kata-kata polisi itu membuat Liu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sementara Eunsil dan Kyosan berdebat tentang nama restoran. Saat Kyosan bertanya, apakah Eunsil sudah punya nama restorannya? Usil malah menghindar dan pergi menjenguk ibunya. Ketika pulang dari rumah sakit, Eunsil membeli kue kan untuk Kyosan sebagai permintaan maaf karena kabur dari perdebatan. Keesokan harinya restoran makin ramai tapi seorang pelanggan tiba-tiba membuat keributan. Dia mengatakan ada kecoa di makanannya. Kyosan membantah, tapi pria itu terus memaksa. Usil yang mencoba melerai malah didorong. Kyosan tidak dapat menahan emosi dan terjadi perkelahian. Ternyata ini semua rekayasa Liu dan polisi itu. Restoran pun jatuh sepi. Kyosan menyarankan untuk istirahat tapi Eunsil tetap ingin berjualan. Mereka bertengkar. Kyosan merasa hanya dimanfaatkan. Ia pun pergi dan merenung, tapi setelah melihat kehidupan orang lain, ia sadar dan membeli kue ikan untuk Eunsil sebagai perminta maaf.
Esok harinya, kurir datang membawa papan nama pesanan Hyunsil, tapi Hyunsil sudah tidak bersemangat. Di saat Liu keluar dari restoran, dan Hyunsil menghampirinya ingin bicara. Misol yang ingin balas dendam tiba-tiba mencoba menabrak Liu. Kyosan yang melihat Hyunsil dalam bahaya langsung berlari menyelamatkannya. Mobil berhenti mendadak dan kecelakaan pun tak terjadi. Liu marah dan memaksa sopir keluar, tapi terkejut saat melihat yang di dalam mobil itu Misol. Kyosan buru-buru membantu Misol yang terlihat syok dan hampir pingsan. Mereka lalu membawanya ke kamar Hyunsil dan menunggu sampai Misol sadar. Setelah tersadar, Hyunsil langsung memarahi karena hampir mencelakainya. Misol membela diri dan bilang kalau targetnya adalah Liu. Namun rencananya gagal karena tiba-tiba Hyunsil dan Kyosan muncul. Hyunsil menyuruh Misol pulang tapi Misol mengaku belum kuat menyetir. Akhirnya Misol pun menginap karena tubuhnya masih lemah. Di tengah malam Hyunsil tidak bisa tidur dan turun untuk mengambil air. Dia melihat Kyosan kedinginan. Karena kasihan dia mengajak Kyosan tidur di atas. Di sana Kyosan melihat pakaiannya sudah dicuci dan digantung rapi. Bahkan bagian yang rusak sudah dijahit oleh Onsil. Kyosan yang sangat tersentuh dan berterima kasih. Dia juga mengaku bersalah dan akan membantu Onsil mencari uang. Kyosan berjanji tidak akan membiarkan Onsil menangis lagi karena uang. Perkataan itu membuat Onsil penasaran dan bertanya kenapa Kyosan berkata begitu. Namun sebelum Onsil mendapat jawaban, seseorang tiba-tiba menggedor pintu. Ternyata manajer Misol datang mencarinya. Saat melihat Misol tertidur pulas, dia merasa lega. Sebelumnya dia khawatir Misol melakukan hal nekat. Setelah manajer itu pergi, Onsil kembali bertanya, kenapa Kyosan tidak ingin melihatnya menangis. Kyosan tampak bingung harus menjawab apa. Melihat Kyosan ragu, Onsil berniat mengungkapkan perasaannya lebih dulu, tapi saat baru mau bicara Kyosan buru-buru menyela dan berkata, tidak ingin melihat wajah jelek Onsil saat menangis. Onsil kecewa dan langsung pergi. Kyosan hanya bisa menghilang nafas. Sebenarnya dia juga menyukai Onsil, tapi dia tahu cepat atau lambat dia harus kembali ke Joseon. Keesokan paginya Misol terbangun dan melihat restoran sepi. Dia mengira tempat itu tutup dan bahkan menolak saat ditawari makan. Tapi begitu mencicipi bubur buatan Kyosan tanpa sadar dia menghabiskannya. Saat itu mereka sempat membahas soal insiden kecoa di restoran. Katanya bisa JT itu hanya rekayasa untuk memeras uang. Manajer Misol datang dan terkejut melihat Misol bisa makan dengan lahap. Hal itu membuat Hyunsil penasaran. Misol lalu menceritakan soal traumanya di masa lalu yang membuat tubuhnya menolak makanan. Saat akan pulang, Misol dan Kyosan tampak akrab mengobrol, membuat Hyunsil cemburu dan mulai ngomel-ngomel pada Kyosan. Hyunsil kembali teringat ucapan Misol tentang insiden kecoa dan mencoba mencari tahu lewat internet. Tapi karena tangannya masih diperban, dia meminta bantuan Kyosan untuk melepaskannya. Saat Kyosan sibuk membuka perban, Hyunsil malah asik menatap wajahnya. Tatapan mereka pun bertemu dan suasana jadi canggung. Kyosan buru-buru pergi dengan alasan ingin belanja. Sementara itu di restoran Liu, asistennya memberitahu ada telepon dari seseorang yang mengaku bekerja dengan detektif Kang. Tapi Liu menolak untuk berbicara. Setelah itu, Liu mampir ke restoran Onsil dan kembali membujuk agar menjual restorannya. Tapi Onsil bersikukuh ingin membela nama baik restoran ibunya. Liu pergi dan bertemu Kyosan di depan restoran. Tapi seperti biasa, sikapnya dingin, bahkan saat Kyosan menawarkan kue ikan dia menolak dengan alasan sakit perut. Sesampainya di restoran, Liu kedatangan tamu, yaitu orang yang mengaku menemukan kecoa di restoran Onsil. Orang itu marah karena belum dibayar oleh detektif Kang. Karena itu dia datang meminta bayaran dari Liu tapi dia malah diusir. Saat di luar dia bertemu Kyosan yang hendak mengantar bubur untuk Liu. Kyosan yang masih kesal menahan orang itu dan mereka berdebat. Orang itu hampir membocorkan rahasianya. Tapi tiba-tiba detektif Kang muncul dan menghentikannya. Hyunsil heran melihat detektif ada di sana. Liu berdalih orang itu juga mencoba melakukan hal yang sama di restorannya. Kini setelah pelakunya tertangkap, semangat Hyunsil kembali menyala.
Dia memutuskan merenovasi restoran agar terlihat lebih bersih dan menarik. Dia juga mengajak Kyo-san mengecat ulang restoran. Setelah mengajari Kyo-san, Eusil pergi sebentar menjenguk ibunya di rumah sakit. Saat itu Liu datang dan mengajak Kyo-san berbicara. Dia juga memberikan alkohol dan membujuk Kyo-san untuk berhenti dari restoran Eusil dan bekerja di restorannya. Saat Eusil kembali ke restoran, Kyo-san tidak ada. Dia menunggu sambil mengecat dan menggantung papan nama baru restoran. Namun berjam-jam berlalu, Kyo-san tak kunjung kembali. Di restoran Liu, Kyo-san yang sudah mabuk mulai menyadari sesuatu. Kata-kata Liu terdengar sangat mirip dengan ucapan Guansong di masa lalu. Perlahan Kyo-san sadar sifat Liu tak jauh beda dari Guansong. Saat dia hendak pergi, Liu kembali mengucapkan kalimat yang persis sama lalu mengulurkan tangan mengajaknya bergabung. Kyo-san mulai ragu setelah Liu memanfaatkan rasa rindunya pada Guansong dan simpatinya pada Eusil untuk membujuknya menerima tawaran kerjanya. Meskipun begitu, Kyo-san belum memberi jawaban pasti. Saat akan pulang, ia mendengar nada alarm ponsel Liu yang terasa familiar, tapi karena mabuk ia mengabaikannya. 그래요. 좋은 소식. Kembali pada masa Joseon, Guansong menyiksa teman-teman Gyosan agar mengaku berkhianat, tapi mereka tetap setia dan malah meminta Guansong mengembalikan Gyosan. Di masa sekarang, Kyo-san kembali ke restoran menjelang pagi dan menemukan Eusil menunggunya. Saat ditanya kemana ia pergi semalam dan kenapa meninggalkan pekerjaan, Kyo-san mengelak dan hanya bilang ingin tidur. 짧게라도 눈 좀 붙여야겠어. Di kamar ia merenung dan curiga kedatangannya ada kaitannya dengan Liu atau Guansong. Ia pun memutuskan menerima tawaran kerja Liu untuk membantu biaya rumah sakit Ibu Eusil sambil mencari jalan kembali ke Joseon. Saat berbicara sendiri, Eusil tak sengaja mendengarkannya. Kiangsan pura-pura tidur, tapi Eusil makin curiga. Keesokan harinya restoran dibuka kembali, tapi Kyo-san tampak murung dan tak memperhatikan papan nama baru yang dipasang Eusil. Tak ada pelanggan membuat Eusil semakin kecewa. 기다리는 것보다 한 삶이라도 나가서 우리 집 일을 그만두겠다는 거예요? Kyo-san lalu mengaku pada Eusil bahwa ia menerima pekerjaan baru di restoran lain. Eusil marah mengira itu alasan sikap aneh Kyo-san. Saat Kyo-san ingin menjelaskan, Misol datang dan minta direkam saat makan untuk membuktikan dirinya bisa makan tanpa muntah. 미솔 씨가 저희 집 마지막 손님일지도 몰라. 둘 다 왜 이렇게 분위기가 축 처져 있어요? 아니 근데 이거 소스가 너무 맛있어요. Setelah Misol pergi, Eusil membahas kembali keputusan Gyosan. Meski berat, ia merelakannya pergi dan menolak uang bantuannya. Saat Eusil masuk ke dalam dan berkata akan menjual restoran, Gyosan jati bimbang. Eusil lalu ke rumah sakit dan menyampaikan niat menjual restoran pada ibunya. Saat hendak pulang, perawat memberitahu bahwa keponakan ibunya pernah menjenguk, tapi Eusil tak terlalu menanggapinya. Dari rumah sakit dia menemui Liu untuk menyerahkan restoran padanya, tapi Gyosan datang dan membatalkannya. Dia berjanji tak akan pergi lagi dan akan bertanggung jawab penuh karena restoran itu kini memakai namanya. Ketika mereka hendak pergi, Liu menuntut penjelasan. Kyo-san meminta maaf karena menolak tawarannya, tapi tetap berharap Liu mau membantunya menyelesaikan misteri hidupnya. Liu pun marah, tapi Gyo-san teguh tak mau meninggalkan orang yang sudah membantunya. Mereka kembali ke restoran yang kini bernama Heos Dinner. Restoran mulai ramai kembali karena video Misol saat makan jati viral. 자, 돼지김치찌개 둘이요. 너무너무 맛있더라고요. 하우스텐 최고. Misol juga datang lagi dan dilayani istimewa oleh Gyosan yang membuat Eusil cemburu. Sementara itu Liu frustasi karena eksperimennya selalu gagal. Ia bertemu Misol di jalan dan mereka terlibat adu mulut, tapi Misol memperlakukannya dengan elegan. Restoran semakin ramai hingga seorang kakek misterius datang. Kyo-san melayani si kakek meski pelanggan lain tak suka. 없으시면 안 주셔도 돼요. Sebelum pergi, kakek itu memberi payung pada Eusil dan memperingatkan akan ada hujan malam nanti.
Sekilas sedikit ke belakang, ternyata orang yang menjenguk Ibu Ansil adalah detektif Kang atas perintah Liu. Namun Kang mulai lelah dengan sikap Liu yang arogan. 아, 내가 아무리 제 심부름 Malamnya Liu menyelinapkan restoran saat mereka pergi membeli ponsel untuk Kyosan. 그러니까 이걸로 지난번 매창처럼 혹시 이걸로 알람이라는 가락도 연주하게 하시. Liu tanpa sengaja memecahkan guci kesayangan Ibu Ansil dan membuat tangannya terluka. Kyosan dan Onsil bergegas pulang karena hujan turun. Mereka menemukan Liu di depan restoran. Liu melihat payung yang dibawa Onsil dan mengenalinya sebagai miliknya. Ketika melihat Liu memegang payung itu, Kyusa langsung teringat bunyi alarm ponsel Liu dan kejadian malam kecelakaan. Ia sadar Liu ada di sana malam itu. Kyosan terpaku menatap Liu tapi tidak bicara apapun. Eusil datang mengajaknya masuk. Sejak saat itu, Kyosan menjadi pendiam memikirkan malam kecelakaan. Tapi lamunannya buyar saat melihat Yunsil mengeringkan rambutnya. Ia hampir keceplosan, tapi memilih tetap diam sampai dugaannya terbukti. Saat di dapur Yanchil kaget melihat guci ibunya pecah. Dan ia pun melapor ke polisi. 주황을 뒤진 흔적이 있어. 일단 사건 접수해 놓을 테니까 Gyosan lalu bicara dengan detektif Kan, meyakinkan bahwa ia melihat pelaku di malam kejadian. Ia hanya punya suara alarm sebagai petunjuk dan meminta Kang menyelidikinya. Yunsil mendengar pembicaraan itu dan terkejut. Ia meminta Gyosan memberitahu siapa pelakunya. Liu yang khawatir jika identitasnya terbongkar membuang payung ke Sungai Han dan menyuruh Kang menutupi kasus itu. 신분도 불분명한 사람이 한 말 가지고. Ia berniat memanipulasi Yusil agar tak percaya pada Kyosan. Yusil lalu menemui Liu dan pria itu mengaku pernah bertemu ibunya. Ia memutarbalikkan fakta dan menuduh Kyosan hanya ingin mengambil alih restoran. Yusil membela Kyosan tapi mulai ragu. 한 번도 해본 적도 없는 사람이 단번에 수준급 어머님과 저는 그렇게 짧게 만나고 헤어졌습니다. 어머님 사고 현장에 또 그 사람 교산이 있었다는 게. Liu pun menyarankan agar Yunsil bertanya pada polisi. Yunsil kembali dan bertanya apakah Gyosan menyembunyikan sesuatu. Tapi Gyosan tidak bilang apa-apa saat menjelaskan keberadaannya di tempat kejadian. Cerita soal era Joseon terdengar tak masuk akal bagi Yunsil. Ia kecewa dan meninggalkan Kyosan. Pagi harinya Yunsil mendapati kamar Kyosan kosong. Saat ditelepon Kyosan berbohong dan bilang sedang belanja. Yunsil lalu bertanya pada detektif Kang tentang identitas Kyosan. Detektif Kang mengatakan Gyosan adalah kriminal yang sering menipu dan mengaku dari Joseon. Karena tak bisa menjelaskan masa lalunya. Dan setelah tahu soal Gyosan, Yansil menepis tangannya dan pergi. Gyosan melayani restoran sendiri sampai Maisol datang membantunya. Di tempat lain, Yansil sedang bersama dan mengaku bahwa ucapan Liu terbukti benar setelah bertanya pada detektif Kang. 왜 우리 식당에서 고생을 하고 있는 건지도 온전히 자기 걸로 만들려고 한 거죠. 어디 간 거 같은데. Malamnya saat restoran tutup dan Misol sedang makan, Yansil keluar bersama Liu. Gyosan yang khawatir mengejar mereka dan memperingatkan Yansil soal Liu. Tapi Onsil malah menuding Gyosan tidak bisa dipercaya, lalu mengusirnya karena merasa dikhianati. Gyosan terkejut karena menyadari Onsil sudah terpengaruh hasutan Liu. Saat hendak pergi, ia mendadak pusing. Misol yang melihat langsung membantu meski Onsil melarangnya. Misol membela Kyosan dan menatap tajam ke arah Liu lalu membawa Kyosan pergi. Misol membawa Kyosan ke rumahnya. Saat sendirian, Kyosan teringat masa lalunya di Joseon dan bertanya-tanya bagaimana nasib teman-temannya. Misol memperlihatkan video viral yang mempermalukannya untuk menghibur Kyosan. Tapi ia tidak tertawa dan bilang itu bukanlah lucu. Misol tersentuh lalu Gyosan mengatakan bahwa Mei Chang yang ia kenal adalah seniman berbakat dan ia percaya Misol juga begitu. Di masa Joseon, teman-teman Gyosan akhirnya mengaku meski tak bersalah karena putus asa Gwansong menjatuhkan hukuman mati dan akan dieksekusi akhir bulan. Di masa kini, Gyosan nekat menemui Ansil meski belum pulih. Misol melarang tapi Gyosan kekeh hingga akhirnya Misol mengantarnya. Namun Unsil tak ada di restoran. Ternyata Yunsil ke rumah sakit bersama Liu untuk menjenguk ibunya.
Ia bilang pada ibunya bahwa Liu sudah menjelaskan semuanya lalu meminta maaf karena sempat percaya pada Kyosan. Ia pun menitipkan ibunya pada Liu untuk bicara dengan perawat agar melarang Gyosan datang. Di restoran, Gyosan tidak menemukan Yanchil. Ia pun ke kantor polisi dan mengetahui detektif Kang ada di restoran. Ia datang dan meminta agar penyelidikan Liu dipercepat karena pria itu membahayakan Yanchil. Detektif Kang terkejut dan mengajak bicara di luar. Di sana detektif Kang marah karena Gyosan muncul di depan umum. Mereka berdebat hingga Gyosan sadar bahwa detektif Kang tidak pernah berpihak padanya. Ia pun menuduh detektif Kang sebagai antek-antek Liu. Detektif Kang tersinggung dan marah. Mereka saling dorong hingga Kyosan terjatuh terlentang di tanah. Saat itu, ia teringat wajah orang yang pernah menusuknya dengan pedang dan wajah itu sama persis dengan detektif Kang. Dadanya mendadak terasa sakit saat mengingat kejadian itu. Ia juga teringat bahwa orang yang memerintahkan untuk menghabisinya adalah Guan Song. Di kerajaan Jason, Raja sangat senang karena mengira Guan Song berhasil menumpas para pengkhianat dengan menghukum teman-teman Gyosan. Namun ucapan Mechang yang bernada sindiran membuat Raja sedikit curiga. Wan Song buru-buru menutupi, mengatakan itu hanya omongan wanita yang tak paham pemerintahan dan meminta Raja tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, Kyosan mulai mengingat seluruh masa lalunya sebelum terlempar ke masa kini. Ia bertekad mencari kakak aneh yang membawanya ke dunia modern ini. Di rumah sakit, Liu teringat kembali saat ia mendorong ibu Onsil dari tangga. Takut wanita itu sadar, ia berencana membungkamnya, namun rencananya gagal karena pria di sebelah ranjang ibu Onsil tiba-tiba kritis membuat perawat dan Onsil bergegas datang. Dalam perjalanan pulang, Liu memastikan kondisi ibu Onsil tetap stabil lalu mengajak Onsil mampir minum kopi dengan niat tersembunyi. Sementara Kyosan terus mencari keberadaan kakek itu. Saat hampir menyerah, ia akhirnya menemukannya. Ia memohon dikembalikan ke Jason karena ingin menyelamatkan teman-temannya. Kakek itu setuju, tetapi memberi sebuah syarat. Ia juga menegaskan bahwa sekali kembali Kyosan tak bisa lagi ke masa kini. Saat mantra dipersiapkan, Kyosan tiba-tiba membatalkan niatnya. Ia masih punya urusan penting di dunia ini. Kakek itu mengingatkan bahwa teman-temannya akan dieksekusi dalam 6 hari lagi. Kyosan pun meminta waktu beberapa hari lagi sebelum kembali. Dalam perjalanan pulang, Kyosan melewati Yos Dinar dan melihat pintunya tidak tertutup rapat. Ia menutupnya menimbulkan suara keras. Yonsil yang sedang gelisah karena tidak bisa tidur, mendengarnya dan turun untuk memeriksa, tapi ia tidak menemukan siapapun. Yosan merasa lega mengetahui Usil baik-baik saja. Liu bukannya pulang malah menemui detektif Kang. Ia memarahi detektif Kang karena melihat tangan ibu Esil bergerak saat kunjungan tadi. Ia khawatir rahasianya terbongkar. Sementara itu, Yansil gelisah merindukan kehadiran Kyosan meski berusaha menyangkal perasaannya. Saat hendak menelpon temannya, ia menemukan pesan suara lama dari Kyosan yang sempat ia abaikan. Yonsil menangis karena bingung, lalu mencoba menghubungi Kyosan. Namun telepon diangkat oleh Misol yang marah-marah, mengatakan bahwa Kyosan sebenarnya mencemaskan Yonsil dan sedang pergi mendatanginya. Yonsil pun buru-buru pergi mencari Kyosan. Dalam pencarian, ia melihat detektif Kang turun dari mobil Liu. Yonsil curiga melihat kedekatan mereka. Keesokan harinya, Liu menyumbangkan makan siang untuk orang-orang miskin atas nama VIP restoran demi mendukung ambisinya menjadi koki untuk jamuan kenegaraan meski wakil VIP itu tidak sempat mencicipi menunya. Liu tetap membanggakan rencananya di hadapan para investor. Ia juga mengabarkan bahwa restoran Hyos Diner sudah beres setelah mendapatkan tanda tangan Nunsil saat mengajaknya minum kopi. Saat pertemuan berlangsung, Kyosan muncul dan membongkar bahwa Liu tega mencelakai ibu Ansil demi mendapatkan restoran. Liu tanpa malu menyangkal sebuah tuduhan dan meminta bukti. Gyosan berjanji akan membuktikannya.
Setelah itu, Liu menemui Aun Sil dan pengacaranya untuk membahas kontrak jual beli. Saat tahu pengurusan dokumen memakan waktu 2 bulan, Liu marah besar takut ibu Aun Sil keburu sadar. Ia juga memasukkan Eusil denda besar jika Aun Sil membatalkan kontrak. Sikap Liu yang tergesa-gesa membuat Aun Sil semakin curiga. 으로 처리해야 할 시급한 사안이라고. 네, 한 달 안으로 당겨보겠습니다. 1억 5천만 원 입금했습니다. Eusil bertanya, apakah Liu kenal detektif Kang? Tapi Liu mengelak. Saat membereskan restoran, Aun Sil menemukan buku resep Jiusan yang dulu dijadikan jaminan. Ia membawanya ke rumah sakit sambil merawat ibunya. Di sana perawat bertanya tentang keponakannya mengunjungi ibunya. Dari deskripsi perawat, Aun Sil sadar kalau yang datang bukan Gyosan melainkan detektif Kang. Aun Sil pun membawa buku resep itu ke toko barang antik yang pernah ia kunjungi. Pemilik toko kaget melihat buku itu adalah karya terkenal Gyosan dari masa Joseon. Buku itu seharusnya sudah hilang dan yang ada kini hanya salinan. Tapi buku milik Aun Sil tampak asli dan baru. Pemilik toko bahkan menawarkan harga tinggi, namun Aun Sil menolak dan membawa pulang buku itu. 대장, 어디서 난 건가? Kini Eusil percaya bahwa Gyosan memang berasal dari masa lalu. Ia mencari nama Gyosan di internet dan menemukan bahwa ia dihukum mati lewat penggalan. Di waktu yang sama, Gyosan juga mencari namanya sendiri dan menemukan nasib tragisnya. Gyosan mencari orang tua itu dan mengungkapkan bahwa ia tahu kapan dan bagaimana ia serta teman-temannya akan meninggal. Namun orang tua itu tidak terkejut saat Gyosan bertanya apakah ia bisa menyelamatkan teman-temannya jika kembali ke Jason. Orang tua itu menjawab bahwa hanya keajaiban yang bisa mengubah takdir mereka. Ia juga menyarankan Gyosan tetap di masa kini agar terhindar dari tragedi itu. Sementara itu, Aun Sil yang kembali ke rumah sakit menceritakan kebingungannya kepada ibunya. Di tempat lain, detektif Kang dan Liu kembali berselisih. Liu menyalahkan detektif Kang karena takut ibu Aun Sil sadar. Sementara detektif Kang menyindir bahwa rasa takut itu muncul karena rasa bersalah. Liu marah membuat detektif menyadari betapa berbahayanya pria itu. Keesokan paginya, detektif Kang bertemu Aun Sil di rumah sakit. Setelah didesak, detektif Kang mengaku kalau dia disuap untuk mengawasi ibu Aun Sil. Meski tanpa bukti langsung, detektif Kang mengatakan ketakutan Liu membuktikan bahwa dialah yang mencelakai ibu Aun Sil. Setelah itu, detektif Kang mengundurkan diri dari kepolisian karena merasa bersalah. Eusil lalu bertemu Gyosan dan meminta maaf karena dulu meragukannya. 내가 원래 그렇게 둔한 스타일은 아닌데 우리 엄마를 다치게 한 것도. 그자가 전부터 식당을 차지하고 싶어 했어. Gyosan menawarkan bantuan untuk mengungkap kejahatan Liu. Ia meminjam dapur House Diner untuk melancarkan rencananya. Sementara Liu sibuk menyiapkan jamuan kenegaraan. Gyosan dan Aun Sil berbelanja bahan makanan. Aun Sil mencoba membujuk Gyosan agar tetap di masa kini. Tapi Gyosan tetap ingin kembali ke Joseon. Saat penilaian untuk jamuan berlangsung, perwakilan VIP tampak tidak puas dengan masakan Liu. Ketika akan pulang, Gyosan meminta untuk mencicipi menu buatannya dan dia berhasil mencuri perhatian perwakilan VIP dengan masakannya. 궁중연회에서 처음 선보인 음식입니다. 그게 이야기가 더해져 특별하게 느껴지네. Liu marah dan menuduh Gyosan ingin menjatuhkannya. Gyosan menantangnya dengan mengatakan ia memiliki bukti kejahatan Liu. Aun Sil yang bermalam di rumah sakit menerima titipan catatan dari Gyosan berisi bukti kejahatan Liu. Gyosan kemudian mengatur pertemuan dengan Liu di lokasi kecelakaan ibu Aun Sil. 그 모든 게 담긴 증거가 있어. Saat berdebat, Liu mendorong Gyosan yang kemudian menghilang kembali ke Jason. Di Jason, Gyosan mencari warung milik putri kakek tua yang ternyata mirip dengan Aun Sil. 으로부터 부탁을 받아왔어. Ia menyadari bahwa warung itu adalah cikal bakal restoran keluarga Aun Sil di masa depan. Namun ancaman dari Gwansong belum berakhir. 하면 발각될 것이니. 지금 난리야. 영장 아니거든.
Kyo-san dikejar namun diselamatkan oleh Mike Chang. Kyo-san berhasil menemui teman-temannya yang hendak dieksekusi. Kyo-san meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa dan menceritakan pengalamannya di masa depan. Gwansong dan pejabat lain melihat Kyo-san, dan Gwansong pun bersandiwara dengan bersikap baik padanya. Namun ketika Kyo-san memberitahu bahwa di masa depan dia melihat catatan kematian Gwansong dengan cara dipenggal, dia pun marah dan mengarahkan pedang kepada Kyo-san. Di masa kini, Usil mencurigai Liu atas hilangnya Kyo-san. Berbekal petunjuk dari catatan Kyo-san, Usil menemukan ponsel Kyo-san dan bukti kejahatan Liu yang akhirnya ditangkap. 오늘 새벽이네. Sementara Misol pun sukses memulai karir barunya. Yunsil pun menerima kenyataan bahwa Kyo-san telah kembali ke masanya dan menangis di samping ibunya. Sang ibu akhirnya sadar dan kembali pulih. Restoran Yas Dinner semakin berkembang. Dan detektif Kang membuka usaha baru. Suatu malam Yunsil bertemu dengan pelanggan misterius yang tampak sangat mirip dengan Kyo-san, yang akan membawa harapan baru di hatinya. Dan cerita pun selesai.